Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak di rumah? Semoga anak-anak di rumah selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita yaitu pendidikan agama Islam dengan pembelajaran 3 yaitu meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dan Maha Pemberi. Untuk itu sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari sama-sama kita berdoa. Semoga Allah memudahkan kita dalam menerima ilmu dan kelak bisa mengamalkannya. Untuk itu mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, alhamdulillah, kita lanjutkan. Yaitu yang akan kita pelajari hari ini adalah meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dan Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa artinya adalah Allah Subhanahu wa taala Maha Satu. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya tidak ada sesembahan kita selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang muslim tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Jika kita menyembah kepada selain Allah, maka berarti kita telah melakukan perbuatan syirik, yaitu perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan perbuatan syirik termasuk dosa besar, yaitu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita sembah. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Artinya Allah tidak memiliki sekutu. Allah tidak punya anak dan juga tidak punya ibu. Allah ada dengan sendirinya. Maka kita sebagai seorang muslim wajib meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamainya. Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluknya. Tentu ya, kita pun sebagai manusia bila kita membuat boneka maka pasti kita pembuat dan barang yang dibuat akan berbeda. Begitupun Allah dengan makhluknya. Allah Maha Pencipta, sedangkan kita manusia adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada seorang pun yang bisa menyamai ya kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Esa termasuk dalam Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna juga baik kita baca ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna ada 99 nama. Allah Maha Esa sama dengan Asmaul Husna Al-Ahad atau Al-Wahid, artinya satu atau tunggal. Jadi Esa artinya tunggal, Ahad artinya tunggal, Al-Wahid juga artinya tunggal. Jadi Esa, Ahad, dan Wahid memiliki arti yang sama, yaitu satu atau tunggal. Nah, yuk mari sama-sama kita baca surah Al-Ikhlas. Ya, surah Al-Ikhlas. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yaitu adalah bacaan surah Al-Ikhlas. Ya, mari kita baca lagi sama-sama. Kemudian anak-anak bisa ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Maknanya, segala ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita yang pertama harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tidak boleh berlaku syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Yang keempat, tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib. Yang kelima, selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tadi dijelaskan di surah Al-Ikhlas bahwasanya Allah itu satu, maka tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, kemudian Allah juga tempat kita memohon atau Allah tempat kita meminta. Maka kita sebagai seorang muslim, mintalah pertolongan, mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, misal kita menghadapi kesulitan, maka mintalah kepada Allah melalui mungkin dengan sholat 5 waktu kita atau melalui sholat-sholat sunnah kita. Jangan justru kita mendatangi tukang ramal atau bahasanya kita mendatangi orang pintar. Nah, maka kalau kita sudah melakukan seperti itu, berarti kita telah melakukan perbuatan syirik atau kita menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu dilarang. Nah, ini ada evaluasi, silahkan anak-anak boleh jawab di rumah. Ya, yang pertama, apa asmaul husnanya Allah Maha Esa? Yang kedua, apa artinya Esa? Yang ketiga, apa nama surah yang menjelaskan bahwa Allah Maha Esa? Yang keempat, tuliskan salah satu cara meyakini dan meneladani bahwa Allah Maha Esa. Silakan anak-anak nanti dikerjakan, disalin di buku tulisnya masing-masing. Kemudian nanti silahkan kirim ya ke Bapak melalui classroom yang sudah Bapak berikan. Terima kasih ya, semoga pembelajaran kali ini Ananda selalu diberi kesehatan dan kemampuan untuk menyerap pelajaran pada hari ini dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Jadi kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.